lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu. Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Yang kecil, pedagang pasar. Banyak orang seperti itu. Seperti Hairul Tanjung, Mega, Trans TV. Dia dokter gigi, tapi dia berusaha punya bank. Dulu awalnya dia jualan fotokopian dekat kampus. Mulai dari situ. Dia mulai dari perjualan telur dan sebagainya. Jadi juga berusaha itu sangat tidak tergantung kepada Anda punya lulusan. Banyak orang dokter dia pengusaha, banyak insinyur dia pengusaha, banyak kalau berusaha. Tidak sesuai. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Borneo di Kalimantan. Dia mulai dari pesupir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill. Kemampuan bekerja dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu. Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit. Karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi. Walaupun sembako dan sebagainya kan seperti itu toh. Jualan gas 3 kg dan sebagainya untuk memotong mungkin para pengecer di
desa-desa yang dulu sudah dikata-katain sama Bahlil itu kan. Itu saja konsep dasarnya sebenarnya. Tidak ke koperasi yang dibayangkan Bung Hatta dan pemikir-pemikir bangsa waktu itu. Kalau waktu itu mendirikan koperasi itu dengan semangat mungkin mempersatukan. Mungkin ketika ada orang yang berbeda di bidang apapun atau berlainan agama atau apapun, dikonsepkan, dipersatukan dengan sistem ekonomi yang dinamakan koperasi. Makanya di situ ada demokrasi ekonomi kan seperti itu. Jadi di situ ada kebebasan rakyat dalam menentukan berapa iuran yang harus dibayarkan, bergerak di bidang apa, semuanya bisa bermusyawarah mengambil keputusan. Kalau ini kan konsepnya sudah diatur dari atas semua. Jadi ya kalau cara pandang saya melihatnya ya mungkin hanya ingin memodali desa untuk biar juga Himbara kreditnya juga jalan untuk bikin warung seperti itu. Ya lebih kerennya waserba lah, warung serba ada. Apakah itu membangkitkan ekonomi? Ya untuk sebagian yang mengurusnya. Tapi apakah itu nanti akan timbul persaingan dengan warung-warung kecil di desa atau di kelurahan-kelurahan, itu kan pasti. Tapi apakah koperasi ini bisa menjual lebih murah? Itu yang perlu kita pertanyakan. Soalnya kemampuannya juga tidak besar juga. Mungkin uang 3 miliar itu besar, tapi ketika hanya untuk menghapus warung-warung kecil ya mungkin bisa, tapi untuk menjadi penggerak ekonomi di desa ya mungkin nggak mampu juga. Lain kalau daerah-daerah yang mungkin ada penghasil komoditas tertentu, itu nanti bisa didirikan koperasi terus bermitra dengan perusahaan, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk koperasi yang sifatnya serba itu ya hanya membunuh warung-warung kecil, kan kasihan warung-warung kecil yang ada sebenarnya. Itu saja Bu dari saya Bu, mau ke yang lain. Jadi tidak ada hal yang istimewa. Baik, Pak Tukang. Pak Tony mau nambahin? Ya, saya tambahin sedikit ya. Saya tahu Pak Tony pasti mau nambahin. Iya. Ya. Saya coba pelajari ya bagaimana implementasinya ini secara ekonomi ya. Saya berhitung ini hal yang mustahil lah ya, hal yang sulit untuk koperasi ini bisa menikmati profit. Saya hitung kosnya gede sekali. Apa itu yang paling biaya yang paling besar itu? SDM. Ada koperasinya, ada ketua, sekretaris, bendahara. 3 ini bagaimana membiayai mereka gitu. Belum lagi bicara ada pengawas, ada wakilnya 5 orang. Termasuk biaya hari-hari ya, cost ya, operasional. Jadi bagi saya ya, kalau saya misalkan pengusaha dikasih pinjaman 3M, tapi saya tahu uang ini akan jebakan buat saya gitu. Inilah ini, uang ini akan jebakan buat koperasi. Apa mau kalian olah dari uang ini? Yeah. Secara program dari pusat sudah ditentukan usahanya. Ya ada simpan pinjam memang ya. Kemudian ada sembako dagang ya, bukan ke produksi, ke warung ini ya, tanda kutip ya. Bahkan orang Jakarta ya, konseptornya ini mengatakan, hai kalian desa koperasi ini, koperasi desa Merah Putih ini buat kalian apotik. Makin bingung saya, apotik itu ada persyaratan apoteker. Kemudian kalian bikin klinik
klinik butuh medis, butuh dokter, minimal perawat. Kemudian kalian bikin usaha pergudangan, gudang. Dari mana mereka bisa bangun gudang? Termasuk juga kalian bikin usaha logistik. Ya ini uang yang 3M itu dipakai untuk usaha ini. Siapapun konsultannya ya. Kalau dibikin kajian ya, kajian studi kelayakannya ya, feasibility study-nya, ini tidak layak jadi sebuah usaha. Ya tidak akan cari uang, kan begitu. Ya saya pernah ya saya juga pengusaha kecil lah ya. Kita juga kalau investasi itu ada yang kita bayar konsultan, kita uji mereka untuk studi kelayakannya. Ini mana studi kelayakannya? Jadi saya teringat dulu ya, waktu saya masih aktif dulu ya pernah lah terlibat dengan pemerintahan dulu ya. Kita dilibatkan di satu proyek. Tapi kami tahu ya, kelompok saya lah di dalamnya, ya orang-orang profesional, kita bilang ini nggak benar programnya, kami rekomendasi itu tidak layak. Tapi kena ini politis, ya saya ingatkan lagi ya, ini politis, itulah jawaban kami kemarin. Udah Pak, ini udah politis, tidak ada lagi bicara kajian teknis. Saya takutnya terulang lagi nih. Ini bukan kajian teknis, studi kelayakan tidak berlaku di sini. Tapi sudah sebuah kebijakan politis. Dan tentu kita tahu maksudnya. Nah ini yang saya lihat nih politis. Jadi kalau kita kaji secara usaha, secara bisnis, secara koperasi, apply korporasi, tidak layak ini. Tidak masuk hitungan ekonomi. Ya termasuk ya. Siapa. Nah itu yang saya bisa hipotesa lah, saya kamu simpulkan ya. Baik. Hipotesa saya ini tidak layak, tapi ini politis, gitu, Bunda. Ini politis ya, setuju Pak Tony. Pokoknya saya setuju mulu sama Pak Tony. Terus kayak ketawa dong, yang serius mulu loh. Baik, Pak Edi, ini saya kalau sama Pak Edi ini, beliau ini lebih kepada pengamat sejarah, hukum, mungkin sosial budaya ya. Gimana sih Pak Edi melihat melihat semangat awal dari Koperasi Bung Hatta ini gitu. Bahwa Bung Hatta ini kan kita tahu sendiri dia ini seorang pemimpin yang sangat sederhana, dan setelah jabatannya selesai bahkan dia mengajar dari satu sekolah ke satu sekolah yang lain, mensosialisasikan ini koperasi dan konsep-konsepnya. Silakan udah kasih kami pencerahan biar ada perspektif yang berbeda. Ya kalau kalau kita bercerita tentang historis perjuangan Bung Hatta mungkin nggak cocok dengan tema yang malam ini kita angkat gitu loh Bun. Iya. Tapi bagi saya, ya terutama saya sendiri ada bangga ya. Kebetulan saya lahir di kota yang sama dengan Bung Hatta di Bukit Tinggi. Dan tempat lahir saya dengan rumah kelahiran Bung Hatta itu hanya berjarak, kalau jalan kaki ya 3 menit, 4 menit lah sampai ke situ gitu. Melihat fenomena KMP ini, Koperasi Merah Putih ini, kalau kita kaitkan dengan koperasi, tentu yang selalu kita ingat itu yaitu Bapak Koperasi, yaitu Bung Hatta gitu loh. Nah kalau cita-citanya koperasi ini berbeda dengan konsep yang awalnya disampaikan oleh Bung Hatta terutama untuk ekonomi rakyat ya, untuk membangkitkan ekonomi rakyat dengan azas gotong royong, kalau itu sudah berubah dari konsep awal itu, ya kalau saya sih berharap pemerintah janganlah namain itu koperasi gitu loh. Kenapa? Kalau dinamain koperasi, ini gagal, ya ini sebuah bentuk pengkhianatan kepada Bung Hatta dengan niat luhur beliau gitu loh. Beliau itu membuat gagasan koperasi itu kan tujuannya mulia. Bu Oncom lagi ngapain? Semata-mata lagi masa oncom dia.
Iya, jadi bahkan beliau itu dinobatkan sebagai pahlawan nasional, dikenal dengan gagasan koperasi beliau gitu. Nah, itu sebuah gagasan yang mulia. Tapi kalau sekarang dicatut nama koperasi itu, tapi untuk tujuan yang nggak benar. Ya kalau saya rasa kalau kita masih menghormati pahlawan, janganlah namanya koperasi. Apa kayak gitu namanya? Kan gitu. Iya. Jadi kita berlindung di balik sebuah nama yang fenomenal, judul yang fenomenal, gagasan yang mulia, tapi prakteknya berbeda gitu loh. Ya artinya kalau mau jadi bajingan jangan dipanggil ustadz lah, kan gitu loh kasarnya. Iya. Gitu aja sih Bun. Kalau kita bercerita tentang Bung Hatta, bagaimana beliau mulai dari perjuangan mudanya sampai ke Belanda, bahkan ya kalau tadi panjang lah ceritanya itu Bun. Tapi yang kita bahas kan tentang koperasi. Kalau saya sih miris ya, kalau pemerintah masih membawa program ini koperasi, ya betul-betul